everyone, welcome back to SMPC Hope Podcast. Kembali lagi dengan saya, Cia. Hari ini saya akan menemani kalian dalam berjalannya podcast ini. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan selebgram yang tengah viral di Kota Bengkulu ini. Saya haru bang ke kamera. Halo, selamat pagi. Oke, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu nih sama abang ini. Boleh lah bang kenalan ke kamera. Oh ya udah, boleh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendra Gustiawan atau yang lebih dikenalnya Hendra Kaijo. Oke, gimana nih bang kabarnya di awal tahun yang sangat itulah? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, nama sosmed abang ini kan Hendra Kaijo. Ya, Itu berarti bukan nama asli abang ya? bukan dong. Oh, berarti ada nggak arti sendiri dari kata Kaijo itu? Oke, sebelumnya kan nama asli saya Hendra Gustiawan. Untuk nama Hendra Kaijo itu sebenarnya username Instagram saya dari tahun 2013 atau 2014 waktu saya SMP dulu. Oh, Masih SMP. Jadi waktu itu masih awal-awal di Instagram tuh udah buat akun Instagram, terus bingung kan username-nya apa. Pada saat itu lagi suka ataupun lagi nonton film Pacific Rim, tahu nggak? nggak tahu sih pas Nggak bikin. tahu. Ini SMP sekarang umurnya berapa nih? Tahun berapa kelahiran? Kalau aku sendiri 2010, kalau kelas 7 sekarang 2011-12 lah ya, Oh iya. kalau nggak salah. Berarti filmnya itu sekitar tahun 2014, 2013 ya. Udah lama ya, Wak. Aku pun nggak tahu. Tapi ini ada yang kedua, Oh, Pacific Rim. Tahu nggak? Ada yang tahu? ada yang tahu nggak? Di belakang kamera? Nggak Nggak tahu. tahu ya? Film robot gitu, monster, nol monster. Nggak tahu ya? Kayak Transformer gitu bang, bukan? Ya, tapi dia versi melawan monster. Jadi kaiju itu arti dari bahasa Jepang, yaitu artinya monster. Atau suka anime? Ada suka anime? Nggak terlalu nonton sih, Nggak tahu tapi ya? pernah nonton waktu itu. Ya, kaiju kan artinya dari bahasa Jepang, yaitu monster raksasa. Jadi kaiju itu musuhnya di film Pacific Rim. Pacific Rim itu merupakan robot raksasa untuk melawan monster tersebut. Jadi menamakan kaiju karena pada saat itu suka dan sedang nonton film tersebut. Jadi karena bingung, jadi saya menamakan Hendra Kaijo, seperti itu aja. Tapi sampai saat sekarang username IG tersebut nggak saya ubah-ubah. Oh, keren sih ini Ya. ininya. Selain abang jadi content creator ini, apa sih profesi lain abang ini? Ya, atau sendiri profesi utama saya yaitu menjadi anggota Polri, khususnya di Brimob. Polri, aku baru Iya. tahu. Boleh tahu nggak bang, sejak kapan abang ini mulai jadi content creator ini? Mulai aktif dalam konten sebenarnya waktu tahun 2020, itu masih pasif, belum terlalu rutin. Belum terlalu ini. Jadi dulu cuman ngupload kegiatan, terus di sinematik, dikasih musik seperti itu aja. Tapi pada saat itu cukup ramai kontennya karena mungkin pada saat itu belum terlalu banyak ya konten kreator atau itu. Jadi saat itu masih pasif, ngupload basing, ngupload kegiatan. Saat pertama kali tugas di Papua, tahun pertama. Oh, Papua, bang pernah Ya, tinggal Papua. tapi saat itu belum terlalu ini, cuman video-video biasa terus dikasih musik seperti itu. Oh, sedih Palingan nguploadnya seminggu sekali atau sebulan sekali, jadi belum terlalu aktif. Oh, berarti Jadi masih pas mulai pasif. aktifnya kapan tuh? Mulai aktif tahun 2022 waktu tugas ke Papua yang kedua kali. Oh, di Papua tuh ngapain bang? Jadi pelarikannya? Tugas operasi dari kantor Oh, tugas selama operasi. setahun, 2022. Keren dah abang ini Polri. Aku pikir abang ini inilah kayak kerja apa ya di kantoran gitu-gitu. Tentang apa tuh bang konten pertamanya? Soalnya aku nih tahu abang datang ke SMPN 4 waktu itu. Oh, SMP. Oh, jadi kontennya tentang kehidupan di sana, tugas dan aktivitas di daerah tersebut, bersosialisasi dengan masyarakat, terus pokoknya membantu masyarakat di sana, Oh. menyalurkan bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia seperti itu. Mungkin boleh nanti Oke, nanti aku konten cek yang juga lama. ya. Karena masih disematkan juga di Instagram ataupun di TikTok, masih saya sematkan konten yang awal-awal Yang awal. cikal bakal saya memulai konten seperti itu. Sekarang tuh kan konten abang nih like-nya udah sampai ribuan, komen juga puluhan gitu, ratusan puluhan, oke viewersnya banyak parah. Itu abang nih konsisten nggak dari rencana awal sampai sekarang?
Yang pastinya konsisten ya, harus konsisten untuk membuat konten, untuk menyiapkan konten-konten selanjutnya, dan itu. Jadi intinya tetap konsisten seperti itu. Kalau prosesnya bisa sampai situ tuh gimana Bang? Kalau dijelaskannya panjang ya, tapi intinya sampai saat ini tetap konsisten seperti itu untuk membuat konten seperti itu. Gimana Mau Bang? lagi naik ataupun turun tetap aktif Tetap dan aktif ya, biar konsisten ini. membuat konten. Gimana nih Bang, pas perasaannya pas di titik sekarang gitu? Ya nggak ada gimana-mana sih. Intinya tetap konsisten kan kalau bagi saya itu. Jadi nggak terlalu mikirin juga sebenarnya. Oh, Intinya jalan terus konsisten. oke. Benefitnya untuk Bang Hendra yang udah didapat dari konten-konten yang sudah dibuat tuh apa aja? Boleh disebut kisaran nominalnya? Oh, seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk konten di IG atau TikTok yang have fun ataupun quiz-quiz itu nggak ada sih, cuman buat konten aja. Karena konten tersebut cukup ramai, jadi sebagai popularitas saja bagi saya kalau konten-konten yang seperti itu. Mungkin kalau rezekinya di YouTube, videonya rame, mungkin bagian AdSense dari YouTube, jadi seperti itu. Untuk modal membuat konten yang lain-lainnya seperti itu. Kalau untuk nominalnya di atas 5 lah kalau untuk konten aja per bulan Gacor di gitu ya? YouTube. Oh, dari YouTube berarti kebanyakan ya Bang? Ya. Sampai jadi Hendra Kaiju yang biasa bisa dikatakan famous itu pasti butuh kayak aktris, aktor gitu-gitu lah ya Bang. Yeah. Ada nggak sih kesulitan pas selama bikin konten Bang? Untuk kesulitannya nggak ada ya. Mungkin follower saya juga aktif, pengen masuk gitu, pengen numpang ataupun pengen masuk di konten. Jadi kan saya sering bikin IG story gitu, menanyakan siapa yang mau bla bla bla, nanti mereka respon. Ataupun di siapa murid SMP bla bla bla, mereka respon, saya bang. Jadi udah interaktif dengan follower seperti itu. Jadi untuk kekurangan ataupun aktor ataupun pemeran pembantu nggak ada sih. Nggak ada ya, Iya. betul nggak ada. Kalau butuh buat konten ini pasti perlu waktu, editing, upload. Itu gimana Bang biar tetap konsisten gitu? Kalau untuk waktu dan itu sebenarnya nggak terlalu itu sih. Banyak-banyak aja cadangan video. Jadi untuk hari-hari nggak terlalu syuting setiap hari seperti itu. Jadi cadangan video. Dan juga saya kalau ngupload nggak terlalu spam ya, palingan 2 hari sekali ataupun kalau kepepet sehari sekali ngupload. Jadi nggak terlalu spam. Jadi nggak terlalu pusing mikirin konten. Jadi intinya kalau untuk syuting mungkin banyak lah video-video cadangan di HP belum diupload, jadi seperti itu. Di draft dulu lah di draft ya, di draft sebelum dia itu. Oke. Jadi konten creator ini ganggu profesi asli Abang nggak? Atau Abang bisa ngejalanin dua-duanya dengan seimbang? Ya bisa sih, nggak terlalu mengganggu karena kan mungkin syuting cuma sebentar ataupun 1-2 jam ataupun sore hari. Iya. Kalau pagi jarang sih, kalau mungkin sore hari biasanya ataupun pas pulang sekolah, anak-anak sekolah jam 3 sampai jam 5 ataupun sore-sore di pantai seperti itu. Oke, nah sekarang nih Bang, kita agak move dikit lah ya ke tentang SMPC. Pertama kali Abang datang ke sekolah ini kan pas kapan ya? Pas kelulusan kelas 9 tahun lalu nih. Ya. Nah, itu tuh kenapa Bang bisa punya ide buat datang ke sini? Terus itu tuh Abang nyari info dulu apa memang kebetulan pas datang ke sini pas pelepasan kelas 9 itu? Waktu pertama kali datang ke SMP St. Carolus waktu perpisahan tahun kemarin ya, tahun yang udah lulus semua ya, kelas 3-nya. Waktu itu kalau nggak salah memang SMP ataupun sekolah-sekolah SMA lagi ada pelepasan gitu. Perpisahan gitu ya. Ada yang di SMP 4 di Horizon, SMP 2 di mana, SMA 7 di mana. Kebetulan ada yang prasangka, ada yang nge-DM ataupun ngasih info gitu. Bang, bla bla bla, datang ke SMP St. Carolus lagi perpisahan tanggal berapa lupa gitu. Nah, terus ya pokoknya murid-murid bukan kelas 3 sih, mungkin dia kelas waktu itu kelas 7 kelas 8 ya, bukan peserta perpisahan. Jadi mereka sendiri yang menghubungin. Oh, berarti panitia kayak kalau nggak salah tuh. Panitia ya enggak? Bagaimana sih? Siapa sih namanya lupa?
Aduh, oh, berarti Jadi mereka yang infoin gitu. menginformasikan kalau ada kegiatan di sekolah seperti itu. Oh, kirain ini tiba-tiba datang kayak pas banget lagi pelepasan gitu. Enggak, Tapi ada enggak. infonya dari murid-murid sini lah. Mereka yang infoin seperti itu. Kemarin kan datang lagi tuh pas perapotan ada Ya. prestasi gitu-gitu. Nah terus kemarin juga sempat main game kan, apalagi sampai dapat duit. Sebenarnya aku juga pengen, cuman nggak bisa jawab pertanyaan kayak gituan. Nah itu gimana nih menurut Bang Hendra tentang prestasi dan gimana bilangnya karya-karya yang ada di aula kemarin? Oh ya, sebelumnya dari pertanyaan yang sebelumnya ingat juga pernah Bu Anastasia nge-DM gitu. Oh Bu Anas ya? Ya, Bang mainlah ke SMP Sen Carolus. Mungkin waktu itu ngupload SMP-nya baru SMP 1 ya. Terus dia ngajakin gitu Bu Anastasia. Udah lama sih. Ya Bu, nanti kalau ada kesempatan bisa datang ke SMP Sen Carolus seperti itu. Oh, Bu Anas lagi nggak ada di sini. Iya, sih. lagi pergi ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya tadi apa? Gimana Ya, perasaan Abang pas ini lihat prestasi sama karya-karya siswa SMPC di aula kemarin pas Ya. rapotan? Udah ngeliat sih kemarin udah cukup banyak ya prestasinya, baik tingkat provinsi maupun nasional ataupun intern sekolah ya, juga cukup banyak prestasi-prestasinya, cukup mengagumkan juga sih. Boleh tau nggak Bang, kalau menurut Abang sekolah SMPC ini Abang udah tahu belum kalau misalnya Kristen, maksud aku misalnya Abang nih kayak taunya sekolah SMPC itu untuk Kristen atau Katolik doang atau boleh untuk umum? Sebenarnya udah tahu sih boleh untuk umum, karena waktu zaman saya SMA ataupun SMP dulu ada juga ya teman-teman saya sekolah di sini. Mungkin sebenarnya udah tahu sih, mungkin lebih mayoritasnya aja. Ya. Tapi sebenarnya sudah tahu. Kalau boleh tahu nggak Bang, kesan pertama tentang SMP Sen Carolus tuh apa menurut Abang? Kayak misalnya orang ada yang nanya kayak arti SMPC untuk Abang tuh apa? Oh, SMP Sen Carolus ini menurut pendapat saya mungkin salah satu SMP favorit di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu. Jadi sebenarnya saya memilih sekolah itu yang paling utama kan favorit dulu. Ya, lebih saya prioritaskan yang favorit, terus ada waktunya pas. Jadi saya memilih SMP Sen Carolus itu di kontenin, mungkin salah satunya SMP favorit juga di Kota Bengkulu, seperti itu. Cukup muridnya juga kayak interaktif dan juga nggak terlalu malu-malu juga. Itu sukanya. Malu-malu enggak sih, canda. Lagi nih ya Bang, ciri khas anak SMP Sen Carolus tuh gimana nih? Kalau Abang aja. Ciri khasnya ya muridnya baik-baik, ramah-ramah. Yang pertama sih nggak malu-malu gitu, nggak terlalu kagok dengan teknologi ataupun dengan konten. Jadi merekanya itu sih sukanya. Biasanya kan ada juga, Bang jangan Bang diupload Bang, malu-malu. Iya Bang, malu kucing. Padahal zaman sekarang emang ya kalau takut dia bilang takut dijudge Bang, takut dijudge. Oh iya, Bang banyak kayak gitu sekarang. Ya. Padahal kalau pengen maju dan konsisten ya ngapain takut dijudge kalau kita nggak salah kan seperti itu. Kalau kita nggak malu-maluin juga sih. Benar. Adakah pesan untuk anak-anak SMP Sen Carolus ini Bang? Kata-kata hari ini dari Bang Hendra guys. Tetap jadi SMP yang favorit di Kota Bengkulu dan selalu konsisten meraih prestasi, itu aja. Asik. Harapan untuk Bang Hendra sendiri sebagai konten kreator ini apa? Harapannya apa tuh? Harapan untuk Abang sebagai konten kreator, harapan apa aja deh? Harapannya ya semoga konten kreator ataupun kreator-kreator di Bengkulu lebih maju dan lebih populer ya, lebih banyak sih sebenarnya bagus juga sih, biar kayak saling berkompetisi ataupun saling menilai ataupun saling upgrade diri masing-masing, karena kan kita juga butuh persaingan seperti itu untuk menjadi lebih baik seperti itu. Mungkin sebenarnya di Bengkulu ini masih banyak sih kurang konten kreator. Oh iya benar. Ya. Lebih banyak di kota besar gitu lah ya Bang. Ya, di kota-kota Jakarta ataupun di Surabaya, di Pulau Jawa, kota-kota besar tersebut. Di Bengkulu mungkin masih awam ataupun masih jarang sih. Mungkin ada seberapa segelintir juga yang udah konsisten membuat konten. Jadi intinya semoga kedepannya konten kreator di Bengkulu makin maju dan makin bertambah. Oke, amin. Oke guys, mungkin segitu aja dari Bang Hendra dan juga aku. Sampai jumpa. Dadah. Dadah Bang. Dadah.